salam dari. Selamat pagi Pak Muji. Pagi. Harus anak yang belum memiliki administrasi kemudian masuk dalam sekolah. Sebagai kepala sekolah, Tentu saja saya sebagai tanggung jawab, maka anak tetap saya masukkan. kemudian langkah dan prosedur apa yang Bapak gunakan selama ini? Untuk langkahnya adalah tentu saja akan secara padu dan tentunya saya minta bantuan dari guru membantu masyarakat ini. Yang selama ini memfasilitasi guru ada kerjasama dari antar guru, ya, murid, komite, dan kawan-kawan sekolah. yang biasa Ibu lakukan. Memberikan bimbingan khusus bagi anak tersebut Iya. dan meningkatkan Iya, tantangannya itu apabila saya tidak mengizinkan, ya, itu saya takut terjadi hal sesuatu yang fatal terhadap keluarga. Bapak seperti ini. Nah, selesainya dalam bentuk prosedur apa Bapak? Satu, antaranya dia harus membuat surat izin. Yang kedua, menunjukkan surat dokter menunjukkan bahwa benar-benar anaknya telah sakit. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak Itu dari hasil rapat antara guru, tenaga pendidik, dan melalui pembelajaran apa yang dapat dipetik dia ya? lebih bijak, bisa diterima, sama-sama tidak merugikan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendi Budiono, Cidiba akan terima dari SD Negeri Sugian, Kabupaten Lamongan. Akan menyampaikan hasil refleksi analisis wawancara dari 3 kepala sekolah tentang konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Bapak Ibu yang hebat, hasil analisis refleksi ini berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang meliputi hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang ada dari hasil wawancara dibandingkan dengan hal-hal yang sudah saya pelajari tentang 3 prinsip, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi hal yang menarik dari hasil wawancara 3 pemimpin pembelajaran, yaitu dari Bapak Mujianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sugian, dari Ibu Halimah SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Tebluru, dan Bapak Eko Suhandoyo SPD selaku Kepala SD Negeri Tenggulun. Bapak Ibu, berdasarkan hasil wawancara kasus dilema etika yang menjadi topik ketiga dari kepala sekolah, yang pertama adalah tentang kasus siswa yang tidak memiliki kelengkapan administrasi, dalam tanda kutip akta kelahiran, kartu keluarga, yang kesemuanya itu sebagai syarat siswa untuk masuk sekolah atau masuk suatu lembaga dan tercantum dalam data pokok pendidikan alias Dapodik. Kedua permasalahan adalah datang dari Ibu Halimah SD Negeri 1 Tebluru. Permasalahan adalah siswa yang selalu melakukan pelanggaran, seperti tidak mentaati peraturan, sering mengganggu teman belajar lainnya, dan melanggar disiplin tata kelola sekolah. Sedangkan permasalahan dari Pak Eko selaku Kepala SD Negeri Tenggulun, yaitu seringnya guru tidak masuk sekolah karena terkendala dengan keluarga yang sakit. Bapak Ibu, ketiga kasus ini membuat kepala sekolah menjadi sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Seperti yang telah disampaikan ketiga pemimpin pembelajaran, bahwa sekolah memiliki peraturan dan batas toleransi tertentu. Di sisi lain, siswa maupun kolega teman sejawat yang sedang mengalami masalah pasti memiliki suatu alasan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan juga harus memperhatikan
rasa nilai-nilai kebajikan. Dari hasil analisa wawancara kasus dilema etika yang terjadi pada siswa dan kolega teman sejawat, pada dasarnya ketiga kepala sekolah mengambil keputusan didasari pada nilai-nilai kebajikan universal, dan keputusan yang diambil tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang menarik dari ketiga pemimpin pembelajaran ini ialah ia mengatakan bahwa seorang pendidik harus dapat memanusiakan manusia. Mereka mengibaratkan sekolah adalah bengkel di mana guru sebagai montir, dan tugas guru adalah menuntun tingkah laku murid sesuai dengan kodratnya, sehingga murid mendapat kebahagiaan lahir dan batin. Tidak mungkin semua siswa sempurna, tidak mungkin semua siswa berperilaku baik. Tidak mungkin pula semua kolega atau teman sejawat dapat melaksanakan peraturan tanpa adanya halangan dan rintangan. Itulah fungsi sekolah, fungsi pemimpin untuk memperbaiki baik tertib administrasi maupun yang berhubungan dengan sikap dan tingkah laku siswa maupun kolega teman sejawat. Bapak Ibu, selanjutnya dalam menghadapi permasalahan dengan siswa maupun kolega teman sejawat, mereka lebih memilih langkah preventif yang lebih efektif dibandingkan dengan memberikan hukuman, dibandingkan dengan penyelesaian dengan cara-cara klasikal. Yang pertama, bagaimana cara mereka menguji keputusan-keputusan yang sudah dibuat, apakah dengan menggunakan uji legal atau uji regulasi, atau uji intuisi, atau dengan uji publikasi maupun uji panutan, karena secara langsung hasil uji tersebut berhubungan dengan tiga prinsip, yaitu prinsip hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, dan prinsip berpikir rasa peduli. Uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan yang tidak bertanya tentang konsekuensi, akan tetapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Sedang uji publikasi berhubungan dengan berpikir berbasis akhir yang mementingkan hasil akhir, sedangkan uji panutan berhubungan dengan berpikir berbasis rasa peduli, di mana kesemua prinsip ini berhubungan dengan Golden Rule yang meminta kepala sekolah meletakkan diri sebagai orang lain. Selanjutnya, hasil analisis yang kedua adalah perbedaan dan persamaan dari ketiga pemimpin tersebut. Yang pertama, pengambilan keputusan. Mereka sama-sama berpihak pada murid, memperhatikan nilai-nilai kebijakan universal seperti keadilan versus rasa kasih sayang. Keputusan tersebut jelas dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi dan tentunya masyarakat. Kedua, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilakukan secara kolaborasi dengan guru, dengan teman sejawat, semua pemangku kepentingan sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat. Selanjutnya, perbedaan dari hasil wawancara. Pengambilan keputusan dari ketiga pemimpin pembelajaran ini menunjukkan bahwa mereka mengambil keputusan mengandung keadilan versus kasih sayang, individu versus kelompok, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Semuanya saling menguntungkan tanpa merugikan pihak yang lain yang disesuaikan dengan lingkungan dan komunitas setempat. Selanjutnya, analisis dari pertanyaan, apa rencana ke depan para pemimpin dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka yang mengandung unsur dilema etika. Ketiganya, mengambil keputusan dilakukan secara kolaboratif dengan semua komoditas sekolah dan berprinsip memanusiakan manusia yang merupakan tripusat dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro.
ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tukuri handayani. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana jika saya berada pada posisi mereka dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan tempat saya? Yang pertama, saya akan mengamati kondisi permasalahan, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Misalnya, keadilan versus kasih sayang, individu vs kelompok, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian menerapkan uji legal, uji regulasi, dan uji publikasi. Selanjutnya mengkomunikasikan, melakukan uji publikasi, uji legal dari 9 langkah pengambilan keputusan, dan yang terakhir saya akan terus belajar untuk menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ketika saya menghadapi suatu permasalahan, baik dengan siswa maupun dengan guru, teman sejawat, atau kolega. Bapak Ibu, demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan tentang konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang saya lakukan terhadap 3 kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.